Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini akan dibahas istilah-istilah dalam kurikulum pendidikan tinggi. Alasan saya mengangkat materi ini karena istilah-istilah ini sering disebutkan pada materi Tridharma perguruan tinggi. Dengan kata lain, video ini dibuat sebagai bekal menghadapi P3K Jabatan Fungsional Dosen. Baik, akan kita mulai dari yang pertama. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi. Yang kedua adalah pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia. Selanjutnya yang ketiga, kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan oleh setiap perguruan tinggi yang mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi untuk setiap program studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan. Yang keempat, kurikulum pendidikan tinggi untuk program sarjana dan program diploma wajib memuat mata kuliah antara lain agama, Pancasila, kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia. Yang kelima adalah pembelajaran. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Yang keenam adalah program studi. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi. Selanjutnya, profil lulusan adalah penciri atau peran yang dapat dilakukan oleh lulusan di bidang keahlian atau bidang kerja tertentu setelah menyelesaikan studinya. Yang kedelapan adalah Program Educational Objective atau PEO, merupakan pernyataan umum yang menggambarkan apa yang diharapkan akan dicapai lulusan dalam beberapa tahun setelah lulus. PEO didasarkan pada kebutuhan dan prediksi kemampuan masa depan. Selanjutnya yang 9 adalah capaian pembelajaran, adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja. Ke-10, Standar Kompetensi Lulusan atau SKL, merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan atau CPL. Yang ke-11, bahan kajian atau subject matters, berisi pengetahuan dari disiplin ilmu tertentu atau pengetahuan yang dipelajari oleh mahasiswa dan dapat didemonstrasikan oleh mahasiswa. Yang ke-12 adalah materi pembelajaran, yaitu berupa pengetahuan mencakup fakta, konsep, prinsip-prinsip, teori dan definisi, kemudian keterampilan dan proses yang mencakup membaca, menulis, berhitung, menari, berpikir kritis, berkomunikasi, dan lain-lainnya, dan nilai-nilai. Yang ke-13 adalah mata kuliah, yaitu satuan pelajaran yang diajarkan dan dipelajari oleh mahasiswa di tingkat perguruan tinggi, yang disusun berdasarkan CPL yang dibebankan padanya, berisi materi pembelajaran, bentuk dan metode pembelajaran, dan penilaian, serta memiliki bobot minimal 1 satuan kredit semester atau SKS. Selanjutnya, rencana pembelajaran semester suatu mata kuliah adalah rencana proses pembelajaran yang disusun untuk kegiatan pembelajaran selama 1 semester, guna memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah. Rencana pembelajaran semester atau istilah lain ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi. Selanjutnya adalah standar penilaian pembelajaran, merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
Istilah selanjutnya adalah pengalaman belajar atau learning experience adalah aktivitas belajar mahasiswa melalui interaksi dengan kondisi eksternal di lingkungan pembelajarannya. Aktivitas belajar yang mentransformasi materi pembelajaran menjadi pengetahuan bermakna yang dapat digunakan untuk melakukan hal-hal baru dan memberikan kemaslahatan. Istilah selanjutnya yang penting untuk diketahui adalah bentuk pembelajaran, yaitu aktivitas pembelajaran dapat berupa kuliah, responsi dan tutorial, seminar dan praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, penelitian, perancangan atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan atau bentuk lain pengabdian kepada masyarakat. Kemudian, metode pembelajaran, yaitu cara-cara yang digunakan untuk merealisasikan strategi pembelajaran dengan menggunakan seoptimal mungkin sumber-sumber daya pembelajaran termasuk media pembelajaran. Istilah selanjutnya adalah penilaian, yaitu satu atau lebih dari proses mengidentifikasi, mengumpulkan, dan mempersiapkan data untuk mengevaluasi tercapainya capaian pembelajaran lulusan atau CPL dan tujuan kurikulum. Penilaian wajib mengandung muatan motivasi, menumbuhkan rasa percaya diri untuk berkontribusi dengan pilihan jalan hidup sebagai pembelajar sepanjang hayat, lalu menggunakan keahlian khusus untuk bekerja dalam supertim yang dipilihnya. Istilah selanjutnya adalah evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran adalah satu atau lebih dari proses menginterpretasi data dan bukti-buktinya yang terakumulasi selama proses penilaian. Selanjutnya yang harus diketahui yaitu mengenai evaluasi program kurikulum sebagai sebuah proses atau serangkaian proses pengumpulan data dan informasi, kemudian dianalisis dan hasilnya digunakan sebagai dasar untuk perbaikan kinerja kurikulum yang lebih optimal dan efektif atau evaluatif formatif, atau digunakan sebagai dasar untuk menyimpulkan dan pengambilan keputusan atau evaluasi sumatif. Masuk pada istilah selanjutnya, kriteria penilaian atau assessment kriteria adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau acuan ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kriteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kriteria penilaian dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif. Selanjutnya adalah istilah indikator penilaian, yaitu pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi pencapaian hasil belajar atau kinerja hasil belajar mahasiswa disertai bukti-bukti. Istilah ke-24 yaitu literasi data atau pemahaman untuk membaca, menganalisis, menggunakan data dan informasi big data di dunia digital. Kemudian, literasi teknologi adalah pemahaman cara kerja mesin dan aplikasi teknologi, coding artificial intelligence, and engineering principle. Kemudian, literasi manusia yaitu pemahaman tentang humanities, komunikasi, dan desain. Selanjutnya adalah bentuk kegiatan pembelajaran MBKM, yaitu kegiatan pembelajaran di luar program studi yang dapat diikuti oleh mahasiswa selama maksimal 3 semester, baik di dalam maupun di luar perguruan tingginya, yang terdiri dari 8 bentuk, diantaranya pertukaran mahasiswa, magang atau praktik kerja, asistensi mengajar di satuan pendidikan, penelitian atau riset, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi atau proyek independen, membangun desa atau kuliah kerja nyata tematik. Selanjutnya adalah sistem pengelolaan pembelajaran atau Learning Management System atau LMS, merupakan sebuah sistem yang digunakan untuk melakukan proses pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK, dan merupakan hasil integrasi secara sistematis atas komponen-komponen pembelajaran dengan memperhatikan mutu, sumber belajar, dan berciri khas adanya interaksi pembelajaran atau engagement lintas waktu dan ruang. Tujuan penting dari LMS tersebut adalah memberikan akses dan fasilitas kepada peserta didik untuk membangun pengetahuannya secara mandiri dan terarah, serta memberikan peran penting dosen sebagai perancang, pemantik, fasilitator, dan motivator pembelajaran.
Istilah selanjutnya adalah pembelajaran bauran, adalah pendekatan pembelajaran yang memadukan secara harmonis, terstruktur, dan sistematis antara keunggulan pembelajaran tatap muka atau face-to-face dan daring atau online. Istilah selanjutnya adalah Massive Open Online Courses atau MOOCs adalah salah satu jenis pembelajaran daring yang diikuti oleh peserta yang sangat banyak dan bersifat terbuka. Karakteristik MOOCs yang paling terlihat adalah pembelajaran yang dirancang untuk belajar secara mandiri atau self-directed learning atau self-paced learning. Nah, selanjutnya akan dibahas tentang beragam model pendekatan atau paradigma OBE yang digunakan dalam pengembangan dan pelaksanaan kurikulum. Di antaranya yang paling sederhana terdiri dari 3 tahapan yang saling berinteraksi. Dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut. Yang pertama adalah Outcome-Based Curriculum atau OBC, yaitu pengembangan kurikulum yang didasarkan pada profil dan capaian pembelajaran lulusan atau CPL. Berlandaskan CPL ini kemudian diturunkan bahan kajian atau Body of Knowledge, pembentukan mata kuliah beserta bobot SKS-nya, peta kurikulum, desain pembelajaran yang dinyatakan dalam bentuk rencana pembelajaran semester atau RPS, kemudian mengembangkan bahan ajar, serta mengembangkan instrumen penilaian dan evaluasi. Yang kedua adalah Outcome-Based Learning and Teaching atau OBLT, yaitu pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang didefinisikan sebagai interaksi dalam kegiatan belajar antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar. Salah satu prinsip penting OBLT adalah ketepatan pemilihan bentuk dan metode pembelajaran yang akan dilakukan oleh mahasiswa wajib mengacu dan sesuai dengan CPL. Bentuk pembelajaran termasuk bentuk pembelajaran di luar prodi atau kampus pada program Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Yang terakhir adalah Outcome-Based Assessment and Evaluation atau OBAE, pendekatan penilaian dan evaluasi yang dilakukan pada pencapaian CPL dalam rangka untuk peningkatan kualitas pembelajaran yang berkelanjutan. Penilaian dilakukan pada proses pembelajaran pada hasil pencapaian CPL. Demikian juga evaluasi kurikulum dilakukan pada pencapaian CPL, program studi, dan hasilnya digunakan untuk perbaikan berkelanjutan. Nah, dapat disimpulkan paradigma atau pendekatan OBE ini pertama sangat sesuai dengan SN Dikti, Standar Nasional Dikti. Kedua, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum berfokus pada pencapaian CPL. Dan yang ketiga, dalam implementasinya untuk keperluan akreditasi nasional maupun internasional pelaksanaan OBE sangat diperlukan dukungan dokumen atau data-data yang sahih sebagai bukti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas secara singkat apa itu Tridharma Perguruan Tinggi. Baik, langsung saja. Sebelum mengetahui apa itu Tridharma Perguruan Tinggi, kita harus mengetahui apa pengertian dari pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia. Tridharma perguruan tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 1 Ayat 9. Selanjutnya, pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
Pendidikan adalah kegiatan dalam upaya menghasilkan manusia terdidik yang memiliki kemampuan akademik dan profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan menciptakan iptek dan seni. Pendidikan juga diartikan proses pewarisan ilmu pengetahuan dari dosen ataupun dari mahasiswa. Selanjutnya, penelitian. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi. Penelitian juga bisa digunakan untuk menjawab persoalan atau masalah yang ada di masyarakat selama ini karena penelitian selalu dipengaruhi oleh adanya kebutuhan dalam proses pembangunan. Untuk itu, mahasiswa dan dosen didorong untuk menumbuhkan semangat dalam meneliti, selalu merasa ingin tahu dan menciptakan hal baru. Ada dua jenis penelitian, yaitu penelitian terapan dan penelitian terhadap ilmu-ilmu dasar. Penelitian dasar bertujuan untuk mengatasi masalah yang sedang terjadi, sedangkan penelitian ilmu-ilmu dasar bertujuan untuk menjawab kebutuhan di masa depan. Setelah pendidikan dan penelitian, maka kita akan membahas mengenai pengabdian kepada masyarakat. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kewajiban Tridharma perguruan tinggi ini membuka ruang kepada mahasiswa maupun dosen untuk berkontribusi secara langsung dan nyata. Mereka bersosialisasi dengan masyarakat secara langsung. Selanjutnya kita akan membahas tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Standar Nasional Pendidikan Tinggi terdiri atas Standar Nasional Pendidikan, Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat. Apa sajakah yang termasuk Standar Nasional Pendidikan? Standar Nasional Pendidikan terdiri atas standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pendidikan pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran. Ada beberapa hal yang harus diketahui terkait standar proses pembelajaran, yaitu karakteristik proses pembelajaran. Nah, apa saja karakteristik proses pembelajaran? Yang pertama harus interaktif, yaitu proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen. Kemudian harus holistik, atau proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional. Selanjutnya, karakteristik proses pembelajaran harus integratif atau proses pembelajaran yang terintegrasi dalam suatu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin. Selanjutnya, proses pembelajaran haruslah saintifik atau proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan. Selanjutnya, proses pembelajaran haruslah kontekstual atau proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya. Selanjutnya, tematik, proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin. Selanjutnya, proses pembelajaran itu harus efektif atau capaian pembelajaran diraih secara berhasil dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum. Selanjutnya, karakteristik proses pembelajaran harus kolaboratif atau proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dan yang terakhir adalah berpusat pada mahasiswa atau proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan. Nah, itu secara singkat tentang standar proses pembelajaran. Hal penting yang harus diketahui lagi mengenai standar penilaian pembelajaran.
Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan atau CPL. Ada beberapa prinsip penilaian. Yang pertama adalah prinsip edukatif atau penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar dan meraih capaian pembelajaran lulusan. Yang kedua adalah prinsip otentik atau penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung. Selanjutnya adalah prinsip objektif atau penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai. Selanjutnya adalah prinsip akuntabel atau penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah dan dipahami oleh mahasiswa. Dan yang terakhir adalah prinsip transparan atau penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. Selanjutnya adalah teknik penilaian. Teknik penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket. Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain. Nah, untuk penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi. Untuk penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penelitian. Dan untuk hasil akhir penelitian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai standar penilaian penelitian. Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian. Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit. 1. Harus edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya. Yang kedua, harus objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas. Yang ketiga, akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti. Yang keempat, harus transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. Penilaian proses dan hasil penelitian selain memenuhi prinsip penilaian juga harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil penelitian, yaitu standar isi penelitian, yang kedua standar proses penelitian. Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil penelitian. Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi diatur berdasarkan ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai standar penilaian pengabdian kepada masyarakat. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria atau minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat. Prinsip penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat antara lain: 1. Edukatif, merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksanaan agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat. Yang kedua, objektif, merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas. Yang ketiga, akuntabel, merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat. Yang terakhir adalah transparan, merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. Sekian video ini, kita bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.